Shalom, kami GBT Home mengucapkan selamat datang bagi Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini terkait dengan ibadah onsite yang akan diadakan selama satu sesi setiap hari Minggu pukul 6:30 pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan selanjutnya untuk ibadah online yang ditayangkan secara perdana di YouTube kami pada hari Minggu pukul 7 pagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita datang untuk selalu menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. dalam roh dan kebenaran.
Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Engkau menjamah setiap kami, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau membawa kemenangan bagi setiap kami yang berharap kepadamu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik Tuhan Yesus untuk ditanami oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kemuliaan memenuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab, dan juga apabila saudara juga menyiapkan catatan saudara, itu akan jadi lebih baik. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, sebuah peristiwa sejarah. Jadi saya menyebut sebagai peristiwa sejarah karena peristiwa ini disaksikan oleh begitu banyak saksi, dicatat juga saudara-saudara oleh beberapa penulis Injil. Jadi peristiwa ini bukan sebuah peristiwa supranatural yang dikarang-karang, tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa sejarah bagi kita dan juga bagi dunia. Namun saudara-saudara, apa makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bagi orang percaya? Memang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini tidak tercatat di banyak Injil saudara-saudara. Bahkan yang mencatat itu hanya Lukas saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53, dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11.
Dan jika saudara setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bisa membacanya lebih rinci. Tapi saya ingin kita belajar dari Ibrani pasal 1, ayat yang ketiga, saudara. Mari kita buka Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Perhatikan bagian B. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudara, perhatikan beberapa hal yang dicatat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 ini, saudara-saudara. Ada sebuah peristiwa yang disebutkan di sini setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Peristiwa itu adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus, kemudian peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah itu, saudara-saudara, ia masih selama kurang lebih 40 hari lamanya, saudara-saudara, bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tidak dengan tubuh yang lama, tubuh yang fana, manusia. Tetapi dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudara, dia ada bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian ketika waktunya tiba, mereka menyingkir ke Betania, kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara, kemudian disambut oleh saksi Allah dan malaikat-malaikat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dengan seksama kejadian yang dicatat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 ini. Dituliskan seperti ini, selesai dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Itu artinya Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga, ketika ia terangkat ke surga, saudara-saudara, itu adalah peristiwa di mana ia benar-benar sudah selesai menyelesaikan tugasnya. Tugas apa? Yaitu tugas penebusan yang sempurna, tugas penyucian dosa manusia. Saudara-saudara, jika saudara pernah menyaksikan film-film bertema kerajaan, saudara-saudara, ketika seorang kesatria, saudara-saudara, atau panglima diutus oleh rajanya untuk maju berperang, saudara-saudara, maka panglimanya ini, saudara-saudara, hanya akan kembali, saudara-saudara, ketika kemenangan itu sudah tercapai, ketika misinya selesai. Dan ketika panglima ini kembali pulang ke kerajaannya, saudara-saudara, menghadap raja, ia disambut dengan gegap gempita oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh warga negara, dan juga disambut oleh sang raja. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia terangkat ke surga, itu adalah tanda bahwa ia sudah selesai menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Tugasnya dimulai ketika ia diutus ke dalam dunia sebagai manusia, kemudian mati dan mati di atas kayu salib, saudara-saudara, dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kemudian selesai. Setelah semuanya selesai, saudara-saudara, ia memperlengkapi murid Tuhan Yesus, ia terangkat ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus ini adalah prototip, dia adalah role modelnya orang percaya. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, ketika saudara dan saya melihat Tuhan Yesus, maka itulah yang harusnya terjadi kepada saudara dan saya. Saya menjelaskan di waktu yang lalu tentang baptisan, kematian Tuhan Yesus. Ketika saudara menyatu dengan kematian Tuhan Yesus, maka saudara menyatu dengan kebangkitannya. Perhatikan, ketika saudara menyatu dengan kematian Tuhan Yesus, saudara menyatu juga dengan kebangkitannya. Itu artinya, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus alami, saudara juga alami. Kita mengalami kematian bagi daging, saudara-saudara, mendapatkan pembenaran, saudara-saudara, kita menjadi orang yang menjadi ciptaan baru, kemudian saudara bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan di dalam kemuliaannya Tuhan Yesus,
Dan satu waktu kelak, saudara-saudara, ketika saudara dan saya, tugas saudara selesai, maka saudara dan saya akan menerima hal yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Hal yang kita peringati bersama hari ini. Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dan sampai dengan 11. Mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, itulah sebabnya. Jadi kata itulah sebabnya itu terjadi karena Tuhan Yesus menyelesaikan misinya di bumi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Allah sangat meninggikan dia, yaitu Allah Bapa yang mengutus Allah Anak. Allah Bapa meninggikan dia. Itu terjadi pada waktu, saudara-saudara, dia sudah mati, kemudian bangkit, kemudian dia naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, saudara-saudara, Allah Bapa mengaruniakan kepadanya. Kenapa dikaruniakan? Kenapa diberikan karunia kepadanya, saudara-saudara? Karena apa, saudara-saudara? Ia sudah menyelesaikan tugasnya. Dan mengaruniakan kepadanya nama. Nama di atas segala nama itu adalah sebuah hal yang disebut sebagai peninggian. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya menyelesaikan tugas, maka saudara dan saya menerima peninggian. Sama seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Aku sudah menyelesaikan tugasmu, maka tinggikanlah aku di dalam Engkau ya Bapa. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus menerima peninggian itu. Mari saudara-saudara kita perhatikan hal ini baik-baik. Ketika saudara dan saya berjalan sebagai anak Allah, kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus di bumi ini. Ketika saudara dan saya berjalan di bumi ini, kita menerima misi yang sama, saudara-saudara, yang kita terima dari Allah Bapa. Saudara dan saya menerima misi yang sama untuk berbuah bagi kerajaan Allah. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, maka Allah Bapa akan mengaruniakan hal yang sama kepada saudara. Apa itu? Yang namanya peninggian. Dan yang kedua, otoritas. Lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Saudara-saudara, itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara dan saya sebagai orang percaya akan menerima hal yang sama di dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus diangkat oleh Allah Bapa ke surga. Saudara pun, saya dan saudara, kita sebagai orang percaya disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, saudara-saudara, bahwa saudara dan saya pada waktu jika hal itu terjadi, kita masih dalam keadaan yang hidup, saudara akan diangkat. Diangkat kemana saudara-saudara? Diangkat dari bumi ke surga. Itu artinya ada perubahan. Saudara dan saya akan menerima perubahan surgawi. Seketika saudara dan saya akan diubahkan oleh Tuhan. Itu terjadi setelah orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan dibangkitkan dari kubur mereka, dimanapun mereka berada, dalam bentuk apapun mereka mati, saudara-saudara. Ada yang dibakar, saudara-saudara, ada yang diberikan makan kepada binatang, di laut, dimanapun mereka sudah mati, saudara-saudara. Mereka dibangkitkan, dan sementara mereka dibangkitkan, saudara yang masih hidup, saudara-saudara, saudara juga akan diangkat. Diangkat. Itu artinya diubahkan dari tubuh yang fana menjadi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Saudara dan saya menerima kepastian hal yang sama. Tuhan Yesus sudah menerima hal yang sama dari Allah Bapa. Tuhan Yesus mengalami hal yang sama dari Allah Bapa, yaitu dia diangkat. Saudara juga akan mengalami hal serupa, diangkat
diubahkan. Itu yang akan terjadi kepada saudara dan saya jika saudara dan saya memelihara iman kita. Dan lihat lagi saudara-saudara, bahwa ketika saudara mati, saudara dan saya mati di dalam Tuhan, ada satu kepastian yang namanya surga. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ingat saudara-saudara peristiwa pendamaian. Ada peristiwa pendamaian, ada peristiwa pembenaran. Dua hal ini saudara-saudara terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan untuk membuat saudara dibenarkan, saudara-saudara, Tuhan Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Dan ketika ini terjadi, saudara-saudara, saudara menerima yang namanya pembenaran. Saudara diubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru. Kemudian ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara, jaminan keselamatan ini, saudara-saudara, itu kan ada tujuannya. Saudara ikut Tuhan Yesus, saudara menjadi pengikut Tuhan Yesus, selama saudara hidup itu kan ada tujuannya. Tujuannya kemana? Ke surga. Itu terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara, saudara sudah mendapatkan tempat yang diperuntukkan untuk saudara yang masih hidup di bumi, saudara dan saya yang masih hidup saat ini. Jadi Tuhan Yesus itu memastikan bahwa saudara ada tempat di situ. Itu artinya apa yang saudara dan saya hari-hari ini dan mungkin saat-saat ini saudara mungkin mengalami pergumulan, mengalami tantangan hidup saudara, dan saudara bertanya-tanya kemanakah saudara akan berujung ketika saudara mungkin akan menyelesaikan hidup saudara, saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, maka saudara tidak perlu ragu bahwa tujuannya sudah pasti. Kenapa kita bisa yakin demikian? Karena Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Bagimu. Dan ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan Tuhan Yesus telah pergi ke situ. Dan dia telah menyediakan tempat bagimu, bagi saya, bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan saudara-saudara, ketika saudara dan saya, jadi saudara-saudara, surga itu akan saudara dan saya tempati ketika semuanya sudah selesai di bumi. Kerajaan milenial sudah berlalu, saudara-saudara, bumi yang lama, langit yang lama berlalu, adanya bumi baru, langit baru, saudara-saudara, Yerusalem baru, saudara-saudara, kemudian itulah surga. Dan sebelum itu saudara-saudara, ketika saudara terangkat, ada peristiwa pengangkatan gereja Tuhan sebagai jemaat anak sulung saudara-saudara. Ingat di perjanjian lama juga ada peristiwa pengangkatan. Siapa? Henok dan Elia saudara-saudara. Saudara dan saya, mereka adalah orang-orang perjanjian lama. Nah, saudara dan saya ada dalam area perjanjian baru. Saudara dan saya menjadi jemaat anak sulung yang diangkat dari perjanjian baru. Dan ketika itu terjadi saudara-saudara, kita diangkat Tuhan, saudara dan saya ada di Firdaus, bukan di sorga. Jadi sorga itu nanti saudara-saudara. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kembali seperti ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi ada peristiwa kedatangan Tuhan kedua kali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin saudara-saudara. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara, saudara tahu bahwa saudara akan ke situ. Saudara dan saya tahu bahwa aku akan pergi ke situ. Saudara dan saya tahu mengarahkan hidup kita, bahwa hidup kita, visi kita adalah kerajaan surga. Amin, saudara-saudara. Mari kita perhatikan yang terakhir ini, saudara-saudara. Ada peninggian, tetapi juga ada pemberian otoritas. Tuhan Yesus diberikan otoritas, disebutkan oleh Rasul Paulus dalam
surat Filipi tadi. Mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari dan seterusnya. Saudara-saudara, dijelaskan oleh Paulus, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kapan itu terjadi, saudara-saudara? Kenapa malaikat-malaikat perlu dihakimi, saudara-saudara? Itu terjadi, saudara-saudara, setelah kerajaan 1000 tahun berlalu. Hari di mana penghakiman yang terakhir itu terjadi. Atas siapa, saudara-saudara? Saudara dan saya diberikan kuasa oleh Allah Bapa. Sama seperti kepada Tuhan Yesus, saudara diberikan kuasa untuk menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang seperti apa? Yaitu malaikat-malaikat Tuhan yang jatuh. Mereka yang membangkang, yang memberontak kepada Allah, yang mengikuti Lucifer, saudara-saudara. Sepertiga dari penghuni sorga, malaikat-malaikat yang jatuh itu, saudara-saudara. Saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara dan saya akan menghakimi. Menghakimi itu artinya menjatuhkan putusan. Yang kedua, saudara-saudara, setelah saudara dan saya menghakimi malaikat-malaikat, saudara juga akan diberikan kuasa untuk menghakimi bangsa-bangsa. Kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Perhatikan, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya aku akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapa, seperti yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menerima kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa pada zaman kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudara-saudara, itu ada masa di mana, saudara-saudara, bangsa-bangsa walaupun mereka hidup di bawah pemerintahan Yesus Kristus secara langsung, Yesus itu ada di bumi, saudara-saudara, memerintah manusia dan bangsa-bangsa secara langsung. Bangsa-bangsa siapa nanti lain kali kita akan bahas, saudara-saudara. Mereka tetap bisa memberontak dan mereka memberontak. Dan saudara dan saya sebagai wakil-wakilnya Allah di muka bumi ini, saudara sudah diberikan kuasa untuk menjatuhkan hukuman. Buktinya apa, saudara-saudara? Ia berkata, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Itu artinya jika saudara dan saya melihat kita sebagai boleh kita katakan sebagai mungkin saudara sebagai bupati, saudara sebagai camat, saudara sebagai gubernur di wilayah bumi ini, saudara-saudara, karena diberikan otoritas, saudara-saudara, saudara diberikan kuasa untuk memberikan penghukuman, menjatuhkan penghukuman. Kalau orang bersalah, saudara langsung menjatuhkan hukuman. Itulah yang dimaksud di ayat ini, saudara-saudara. Seperti apa, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Terima kasih Tuhan bahwa saudara dan saya bukan saja diberikan kuasa atas hidup kita hari-hari ini. Saudara diberikan otoritas untuk hidup sebagai anak-anak Allah, tetapi kelak, saudara-saudara, ketika kita sudah menyelesaikan tugas kita, saudara-saudara, saudara akan diutus turun ke bumi bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, mengalahkan antikris dan nabi-nabi palsunya, saudara-saudara. Kemudian di dalam kerajaan 1000 tahun damai, saudara akan diberikan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus, saudara diberikan peninggian dan kuasa sekaligus. Dan itu akan terjadi ketika saudara dan saya sudah menyelesaikan tugas kita di bumi. Sama seperti Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya melihat Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Injil dan kisah para rasul maupun surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul lainnya, saudara-saudara, ketika saudara melihat Tuhan Yesus, maka itulah yang akan terjadi kepada saudara dan saya hari ini dan kelak. Katakan amin. Jadi saudara-saudara,
Jangan takut menghadapi hidup ini karena di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Apa saja saudara-saudara? Kepastian akan peninggian dan otoritas. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berita firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Sama seperti Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi, kelak kami juga akan menyelesaikan tugas kami, dan ketika kami sudah menyelesaikan tugas kami, terima kasih Tuhan Kau memberikan kepada setiap kami peninggian dan otoritas. Dan hari-hari ini Tuhan Kau juga akan meninggikan anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa kami semua memiliki otoritas untuk menjadi orang-orang benar selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan pada setiap kami dengan otoritas yang kami terima oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan Roh Kudus. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan berita firman Tuhan ini, kami menyimpannya di dalam hati kami supaya benih firman Tuhan itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.